Selama lebih dari 60 tahun, konflik bersenjata terus berlangsung di Burma. Sebuah perang yang jarang dibicarakan, jauh dari sorotan dunia, namun dampaknya sangat nyata bagi jutaan orang. Laporan menyebutkan penggunaan senjata kimia oleh pihak militer. Aksi brutal ini memicu gelombang perlawanan nasional yang berakhir tragis. Ribuan orang turun ke jalan dan ribuan pula yang dibantai. Ada yang dibakar hidup-hidup, ada pula yang tewas tenggelam. Wartawan asing yang mencoba meliput pun tak luput dari peluru. Kekerasan terjadi setiap hari. Pemerkosaan, penyiksaan, dan pembunuhan menjadi hal biasa. Ribuan desa dihancurkan, ladang ranjau tersebar luas, menjadikan wilayah ini salah satu tempat paling mematikan di dunia. Anak-anak muda dipukuli, diculik, dan dipaksa masuk militer. Petani miskin serta penduduk lokal hidup di dalam bayang-bayang kekuasaan yang kejam. Semua demi kekuasaan, demi menguasai kekayaan alam yang dihuni oleh rakyat yang miskin dan tak bersenjata. Di tengah kekacauan itulah John Rambo, seorang veteran perang yang berusaha menjauh dari peperangan, memilih hidup tenang di sebuah desa terpencil di Thailand. Hidupnya sederhana, menangkap ular untuk dijual, memanah ikan di sungai, dan sesekali membantu para biksu lokal. Ia tak mencari masalah, tak ingin mencampuri urusan orang lain. Dunia di sekelilingnya boleh berubah, tapi Rambo memilih menjauh. Sampai suatu hari, sekelompok orang asing datang mencarinya. Mereka adalah relawan kemanusiaan, dipimpin oleh seorang pria bernama Michael. Tujuan mereka jelas, menyalurkan obat-obatan dan bantuan ke daerah konflik di Burma. Mereka ingin menyewa perahu, dan mereka tahu tak ada yang lebih mengenal sungai ini selain Rambo. Tapi Rambo menolak. Bukan karena uang, melainkan karena ia tahu apa yang ada di balik perbatasan Burma. Perang, kekejaman, kematian. Bagi Rambo, semua usaha kemanusiaan tak akan mengubah apapun. It's thinking like that that keeps the world the way it is. Fuck the world. Meski begitu, para relawan tak menyerah. Sarah, tunangan dari Michael, akhirnya berbicara langsung kepada Rambo. Bukan dengan tekanan, melainkan dengan harapan. Ia hanya membawa satu keyakinan, setiap nyawa manusia layak diperjuangkan. Sarah juga heran, apa alasan Rambo menolak membantu mereka? Namun Rambo tetap dingin. Ia tetap menolak terlibat dan malah menyuruh mereka pulang. Go home. Sementara itu, kekejaman di Burma terus berlangsung. Anak-anak dipaksa menjadi tentara. Desa-desa dibakar. Warga desa yang mencoba meminta bantuan dari kelompok perlawanan diancam dengan dihukum mati. Tentara militer menjalankan metode eksekusi yang tak hanya kejam, tapi juga dijadikan alat untuk mempermalukan dan menakuti. Para tahanan, tanpa pengadilan, dipaksa ikut dalam ritual pembantaian. Mereka dibawa ke ladang berlumpur yang telah dipasangi ranjau. Diperintahkan berlari secepat mungkin, seolah-olah mereka punya harapan untuk selamat. Namun kenyataannya, ladang itu adalah perangkap. Ledakan demi ledakan terdengar, tubuh-tubuh terhempas. Dan bagi yang entah bagaimana berhasil melintasinya, akhir yang sama tetap menunggu. Deretan senapan mesin telah menanti, menembak habis siapapun yang masih berdiri. Hujan deras membasahi tepian sungai saat John Rambo melangkah ke dermaga. Di sana ia menemukan Sarah duduk diam di atas perahunya. Masih menunggu, masih belum menyerah. Ia tak membawa permintaan baru, hanya harapan yang belum padam. Namun Rambo kembali menegaskan penolakannya. Baginya, misi kemanusiaan ini tak akan mengubah apapun. Perang tetaplah perang, orang tetap mati. Dunia sudah terlalu rusak untuk diperbaiki. Dan mereka yang mencoba hanya akan berakhir dengan kematian sia-sia. Tapi Sarah menyampaikan sesuatu yang membuat Rambo terdiam. Ia tahu mereka mungkin tak bisa mengubah kenyataan, tapi mencoba menyelamatkan satu nyawa bukanlah hal yang sia-sia. Kalimat yang sederhana, namun tulus, perlahan menggeser keyakinan seorang pria yang sudah lama berhenti peduli. Dan akhirnya, Rambo setuju. Ia akan membawa mereka ke wilayah yang dijuluki neraka di dunia nyata.
Keesokan harinya, perjalanan menyusuri sungai dimulai. Mereka menuju utara, ke wilayah yang rawan dan penuh bahaya. Di tengah perjalanan, Sarah mencoba berbicara dengan Rambo. Ia merasa perlu mengenal pria yang kini membantu mereka. Sarah bertanya tentang masa lalu Rambo, kehidupannya, pekerjaannya. Tapi Rambo hanya menjawab singkat. Berasal dari Arizona, pernah menjadi tentara di Vietnam, dan kini hidup di perbatasan Thailand. Bekerja seadanya, menjauh dari keramaian dunia. Alasan ia menetap di tempat ini terlalu rumit untuk dijelaskan. Sarah pun membalas dengan cerita singkat. Dirinya adalah seorang guru sekolah dasar di Amerika. Rambo tersenyum dan merespon singkat, "Pantas saja." Sarah suka bertanya. Perbincangan singkat itu perlahan mulai membuka jarak yang selama ini dijaga oleh Rambo. Namun saat malam tiba, suasana berubah tegang. Mereka memasuki wilayah yang dikuasai bajak laut Burma. Rambo segera memberi instruksi. Semua orang harus diam, menunduk, dan jangan menatap mata siapapun. Sayangnya, rencana tak berjalan mulus. Para bajak laut menghentikan perahu. Mereka memaksa menyalakan lampu, ingin melihat siapa saja yang ada di kapal. Ketegangan meningkat ketika mata mereka tertuju pada Sarah. Seorang perempuan asing di wilayah seperti ini langsung menjadi target. Rambo mencoba meredakan situasi, menawarkan barang, uang, apapun, asal Sarah dilepaskan. Tapi para bajak laut tidak peduli. Mereka ingin semuanya, termasuk Sarah. Satu ancaman terakhir, bawa wanita itu sekarang, atau mereka semua akan mati. Tapi tidak semua bisa menerima cara yang Rambo pilih. Michael, pemimpin kelompok misionaris, kaget dan marah. Ia datang ke tempat ini untuk menghentikan pembunuhan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Bagi Rambo, tak ada waktu untuk perdebatan moral. Ia sudah tahu persis apa yang akan terjadi jika mereka menyerah. Pemerkosaan, penyiksaan, bahkan kematian. Rambo ingin kembali. Ia yakin perjuangan mereka takkan berdampak apa-apa. Meski kali ini Michael setuju dengan keputusan Rambo, namun Sarah tetap bersikeras. Baginya, mereka sudah begitu dekat, dan membantu orang-orang tertindas tetap layak diperjuangkan. Please, John. Please. You're not gonna change anything. Go sit down. Perahu pun terus melaju, melanjutkan perjalanan ke tengah konflik, hingga akhirnya Rambo berhasil mengantarkan para misionaris ke desa tujuan mereka. Di sana, Michael menegaskan, mereka tak lagi membutuhkan bantuan Rambo untuk perjalanan pulang. Ia bahkan berniat melaporkan tindakan Rambo sebagai bentuk kekejaman, meskipun kenyataannya, semua yang selamat hari itu berutang nyawa padanya. Sebelum pergi, Sarah mendekati Rambo dan menyerahkan kalung yang selama ini ia kenakan. Sebuah isyarat terima kasih dan mungkin sebuah harapan. Rambo kembali seorang diri. Dalam perjalanan, ia membakar kapal milik para bajak laut, bukan sekedar menghapus jejak, tapi mungkin sebagai bentuk perlawanan terhadap masa lalu yang terus memburunya. Sementara itu di desa, tim misionaris mulai menjalankan misi kemanusiaan mereka. Michael dan relawan lainnya memberikan pengobatan kepada warga, termasuk anak-anak yang kehilangan kaki akibat ranjau darat. Mereka datang membawa harapan, namun tak menyadari. Desa itu telah diawasi. Mata-mata militer telah mengendus kedatangan para pendatang asing. Dan dalam sekejap, langit damai berubah menjadi neraka. Tak butuh waktu lama hingga militer Burma datang. Serangan itu brutal dan mendadak. Rumah-rumah dibakar, warga tak berdosa dibantai. Kehadiran para relawan dianggap sebagai ancaman, dan militer datang dengan satu pesan. Tak ada tempat untuk campur tangan orang asing. 2 misionaris tewas, sementara sisanya diculik, termasuk Michael dan Sarah. Dalam hitungan menit, tempat itu berubah menjadi ladang pembantaian. Misi yang semula mulia berubah menjadi tragedi. Kini mereka bukan lagi relawan. Mereka adalah tawanan dalam perang yang tak mengenal belas kasihan. Sekembalinya, Rambo duduk termenung.
Kata-kata Sarah terus terngiang di kepalanya. Mungkin Rambo sudah kehilangan kepercayaan pada manusia, tapi kau tetap harus percaya pada sesuatu. Meski Rambo tak mengakuinya, kata-kata itu perlahan menggoyahkan keyakinannya yang sudah lama mati. Ada bagian kecil dalam diri Rambo yang masih peduli. Beberapa hari kemudian, seorang pendeta bernama Arthur Marsh datang menemuinya. Wajahnya lelah, penuh kekhawatiran. Sudah 10 hari berlalu sejak Michael dan timnya berangkat ke perbatasan. Tujuan mereka jelas, tapi hingga kini tak ada kabar. Mereka tak pernah kembali. Arthur telah meminta bantuan kedutaan, namun mereka tak bisa berbuat apa-apa. Satu-satunya kabar datang dari para pejuang lokal. Misi kemanusiaan itu gagal. Para relawan masih hidup, dijadikan tahanan oleh militer Burma. Pemerintah menutup mata. Lembaga-lembaga resmi menolak turun tangan. Tak ada bantuan, tak ada penyelamatan. Maka satu-satunya jalan tersisa adalah menyewa pasukan bayaran. Mereka punya senjata, tapi tidak punya penunjuk jalan. Arthur meminta bantuan Rambo, memandu tim tentara bayaran ke lokasi terakhir tempat para misionaris terlihat. Tanpa banyak bicara, Rambo setuju. Malam itu, ia menempa sebilah parang. Bukan hanya sebagai senjata, tapi juga sebagai simbol. Ia tak lagi menyangkal siapa dirinya. When are they ready to leave? When you are. Keesokan paginya, Rambo kembali duduk di balik kemudi perahunya. 5 tentara bayaran bersenjata lengkap telah bersiap. Misi mereka jelas, menyusuri pedalaman Burma menuju desa terakhir tempat para misionaris menghilang. Namun sejak awal, perjalanan ini tak pernah terasa seperti misi penyelamatan. Ketegangan mengisi udara, bahkan sebelum peluru pertama ditembakkan. Lewis, pemimpin tim yang arogan, tak pernah menyembunyikan kejengkelannya. Baginya, mereka seharusnya tak berada di sini. Ini bukan medan mereka, bukan perang mereka. Lebih dari itu, ia menganggap misi ini sebagai sebuah kebodohan sejak awal. Para misionaris terlalu naif. Mereka masuk ke zona perang dengan membawa pesan damai, seolah-olah dunia akan berubah hanya karena keyakinan mereka. Menurutnya, tempat ini bukanlah ladang amal. Bagi Lewis, ini bukan tentang penyelamatan, apalagi moralitas. Semua ini hanyalah soal uang. Ia tak punya simpati, dan yang lebih jelas, ia tak berniat berlama-lama di sini. Sepanjang perjalanan, Lewis terus melontarkan sindiran. Sasaran utamanya, Rambo. Lewis tak henti meremehkannya. Ia anggap Rambo terlalu pendiam, terlalu tua, menuduhnya gugup, menyindir ketenangan yang ia sendiri tak pahami. Padahal Lewis tidak tahu. Pria yang ia hina bukan sekedar pengemudi perahu. Dia adalah mesin perang hidup, dengan masa lalu yang lebih kelam daripada seluruh misi ini. Rambo hanya diam. Matanya tetap lurus ke depan, tetap tenang. Dari awal, ia sudah tahu jenis manusia seperti Lewis. Keras di luar, kosong di dalam. Oh dear. You really are an uptight bastard, aren't you? And I'm not impressed. Mereka akhirnya tiba di titik pengantaran, lokasi terakhir tempat para misionaris sebelumnya diturunkan. Namun yang mereka temukan di sana jauh dari ekspektasi. Tak ada sambutan hangat, apalagi tim bantuan bersenjata lengkap. Hanya 2 sosok berdiri menunggu, satu pria dewasa sebagai pemandu, sementara satunya lagi hanyalah seorang anak laki-laki yang nyaris belum cukup umur untuk mengangkat senjata. Keduanya adalah anggota pemberontak suku Karen. Merekalah yang akan memandu perjalanan menuju kamp tahanan. Tapi kabar yang mereka bawa justru lebih mengkhawatirkan. Jumlah tentara musuh yang harus dihadapi diperkirakan mencapai ratusan. Kabar yang cukup untuk menggoyahkan moral tim, bahkan sebelum satu langkah pun diambil. Beberapa mulai mempertanyakan misi ini, menyadari ini bukan lagi sekedar penyelamatan. Ini adalah misi bunuh diri. Di tengah kekacauan kecil itu, Rambo perlahan turun dari kapal. Membawa busur panah andalannya, bersiap untuk bergabung. Namun niatnya segera ditolak mentah-mentah oleh Lewis. Baginya, Rambo tak lebih dari seorang pemandu kapal, bukan bagian dari tim tempur. Ia menganggap Rambo hanyalah pria tua tak berpengalaman, dan hanya akan menjadi beban. Meski salah satu anggota tim yang dikenal sebagai schoolboy lebih terbuka dan menerima kehadiran Rambo. Keputusan akhir tetap berada di tangan Lewis, dan keputusannya jelas.
Rambo tidak boleh ikut. He's the boatman. He stays with the fucking boat. I want a white man on and not some fucking dink. Dipandu oleh pemandu lokal, tim tentara bayaran mulai bergerak menyusuri jalur sunyi menuju desa yang menjadi titik pencarian. Namun tak ada yang benar-benar siap dengan apa yang menanti di tujuan mereka. Desa itu telah menjadi momen bisu dari kekejaman yang tak manusiawi. Rumah-rumah hangus, genangan darah mengering di tanah. Mayat-mayat bertebaran di ladang yang dipenuhi ranjau. Ini bukan sekedar bekas pertempuran. Tentara Burma sengaja meninggalkan kehancuran ini, bukan hanya sebagai bentuk peringatan, tapi juga memperjelas pesan. Jangan pernah kembali. Ketegangan dalam tim langsung memuncak. Sebagian anggota mulai goyah. Apa yang mereka lihat sudah cukup untuk membuat mereka yakin. Para misionaris yang mereka cari tak mungkin masih hidup. Terlalu banyak kematian. Terlalu brutal. Bahkan seekor anjing jalanan pun ditembak mati oleh pasukan Burma. Beberapa mulai bicara untuk mundur, percaya misi ini sia-sia. Namun di tengah kebimbangan itu, terdengar deru mesin dari kejauhan. Pasukan Burma datang, tak menyadari ada mata yang mengintai. Mereka membawa penduduk desa yang masih hidup. Bukan untuk diselamatkan, melainkan untuk dijadikan hiburan. Apa yang mereka saksikan tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Para penduduk dijadikan tontonan. Dipaksa berlari menembus ladang ranjau, dijadikan permainan mematikan untuk taruhan. Kekejaman itu dipertontonkan tanpa rasa bersalah. Tim tentara bayaran hanya bisa bersembunyi, terdiam, terpaku antara rasa takut dan kemarahan. Mereka punya senjata, tapi tak punya keberanian. Mereka dibayar untuk perang, tapi tak siap menghadapi kenyataan seperti ini. Hingga akhirnya, seseorang tak tinggal diam, tanpa bicara, tanpa suara, tanpa perintah. Rambo melangkah keluar, busurnya dibentangkan. Panah demi panah dilepaskan. Satu persatu tentara Burma tumbang. Dalam hitungan detik, yang tersisa hanyalah keheningan. Aksi tunggal Rambo yang begitu cepat mengejutkan semua orang, termasuk Lewis. Sosok yang selama ini meremehkannya, kini terdiam heran. Siapa sebenarnya Rambo? Dari mana ia belajar membunuh setenang itu? Alih-alih bermotivasi, Lewis malah tenggelam dalam ketakutan. Ia memerintahkan timnya untuk mundur. Kembali ke perahu, meninggalkan misi, tak peduli akan nyawa para misionaris. Kali ini, Rambo angkat suara. Mereka takkan kembali. Pernyataan itu memancing amarah Lewis. Jika Rambo berani bicara satu kata lagi, ia bersumpah akan menghabisinya di tempat. Ketegangan memuncak, Rambo tak lagi dapat menahan diri. Busur panah ditarik, diarahkan tepat di depan mata Lewis. Tegas, dingin. Satu kalimat singkat keluar dari mulut Rambo, mengakhiri semua debat. Hidup tanpa tujuan, atau mati demi sesuatu. Dan pada akhirnya, tampak satu kebenaran yang tak bisa disangkal. Lewis selama ini hanya terlihat kuat dari luar, tapi di dalam kosong. Your call. Let's move. Misi penyelamatan berlanjut, kali ini dengan satu kejelasan. Waktu adalah musuh utama. Mereka hanya punya 15 menit, tidak lebih. Tak ada ruang untuk kesalahan. Tak ada toleransi bagi keterlambatan. Menggunakan truk militer milik tentara Burma yang sebelumnya dilumpuhkan oleh Rambo, tim bergerak menuju kamp tahanan. Sang komando lokal, menyamar sebagai tentara musuh, masuk melalui gerbang utama tanpa menimbulkan kecurigaan. Di saat bersamaan, Schoolboy, sang penembak jitu, menyelinap menuju pos penjagaan dan dengan cepat menghabisi penjaga di sana. Snipernya dipasang, satu jari di pelatup, satu mata di balik teropong, menunggu dalam senyap. Namun malam itu, kenyataan lebih gelap dari yang dibayangkan. Pesta penuh kebrutalan tengah berlangsung. Para wanita desa dipaksa naik ke panggung, diperlakukan layaknya mainan di hadapan tentara yang mabuk kemenangan. Mereka dilempari rokok, diteriaki, lalu diseret satu persatu ke balik tirai gelap, tanpa siapapun yang berani menolong. Yang tak mereka sadari, bahaya tengah mendekat. Rambo dan para tentara bayaran telah menyusup ke area camp, menyebar dalam bayang-bayang. Suasana mencekam. Di balik dinding bambu dan kawat berduri, Rambo menemukan para misionaris yang disekap. Satu sudah tak bernyawa. Tubuhnya menjadi saksi bisu atas kekejaman yang terjadi.
Para misionaris berhasil dibebaskan. Namun Sarah, satu-satunya perempuan dalam rombongan, belum ditemukan. Rambo memerintahkan Michael untuk tetap diam. Para tentara bayaran akan menjemputnya. Sementara Rambo memutuskan bergerak sendirian, menembus jantung camp, mencari Sarah seorang diri. Dan ketika malam semakin larut, kekejaman di atas panggung mencapai titik paling keji. Salah satu wanita diseret, dipisahkan dari yang lain, dibawa dengan niat yang tak sanggup diucapkan. Namun sebelum kekelaman itu benar-benar menelan segalanya, salah satu tentara bayaran menemukan sang penari. Isyarat senyap diberikan, tak ada kata, hanya tindakan. Waktu terus berdetak, Rambo akhirnya menemukan apa yang ia cari, Sarah. Terbaring lemah, tak berdaya, terpisah dari yang lain. Di sisi lain, Schoolboy mulai menjalankan perannya sebagai penembak jitu. Senapan jarak jauhnya menumbangkan penjaga satu persatu, menyapu bersih jalan pelarian. Mereka yang masih hidup punya satu kesempatan. Sekarang, atau tidak sama sekali. Namun situasi berubah cepat. Salah satu tentara menyeret Sarah menuju sebuah gubuk tua, gelap dan terisolasi. Ancaman terhadapnya semakin nyata. Dan waktu yang tersisa hanya tinggal hitungan menit. Rambo mengikutinya, pelan, namun pasti. Di tengah pengejaran itulah ia bertemu Lewis. Dengan sisa waktu tak sampai 1 menit, pilihan harus dibuat. Kabur sekarang atau tetap bertarung demi satu nyawa. Lewis bersikeras, mereka harus pergi sekarang. Tapi Rambo memilih bertahan, bertekad untuk menyelamatkan Sarah, apapun resikonya. Lewis heran, apa arti perempuan itu bagi Rambo? Tapi jawaban yang ia dapat hanyalah satu kata, lari. Lewis pun memilih pergi. Di titik pertemuan, ketegangan memuncak. Schoolboy menanyakan keberadaan Rambo, namun Lewis menegaskan, 15 menit adalah kesepakatannya. Bahkan ketika Schoolboy menyarankan untuk menunggu, Lewis menantangnya, tinggal jika mau, mereka akan tetap pergi. Ketika Michael menolak mundur tanpa Sarah, pertikaian pun tak terhindarkan. Perdebatan berubah menjadi kekerasan. Lewis langsung membanting Michael, mengancamnya dengan pisau. Satu kalimat tajam dilontarkan, yang menyelamatkan hidupmu bukan Tuhan, tapi kami. Akhirnya keputusan dibuat, mereka pergi, meninggalkan Rambo, meninggalkan Sarah. Sementara itu, di dalam gubuk tua, Sarah berada dalam bahaya. Seorang perwira mabuk bersiap merampas sisa martabatnya. Saat segalanya tampak tak ada harapan, Rambo tiba tepat waktu. Tanpa suara, tanpa kompromi, menghabisinya. Sarah telah bebas. Namun kebebasan itu hanya menjadi awal dari pelarian yang jauh lebih berbahaya. Saat mereka hampir mencapai pintu gerbang, 2 tentara Burma muncul. Senapan mereka terangkat, membidik lurus ke arah Sarah. Detik itu juga, 2 letupan senyap terdengar. Peluru dari kejauhan menembus kepala para prajurit. Schoolboy, sang penembak jitu, masih setia menunggu. Tak ada waktu merayakan keselamatan. Schoolboy memberi kabar penting. Lewis telah membawa sebagian tim dan para tahanan keluar lebih dulu. Jalur pelarian kini berpacu melawan waktu. Tanpa bicara, mereka bertiga kembali bergerak ke dalam gelap, menembus hutan belantara. Namun situasi berubah cepat. Saat fajar masih tertutup kabut, satu fakta mengejutkan ditemukan oleh militer Burma. Para sandera telah lenyap. Alarm meraung keras. Perintah tembak di tempat dikeluarkan. Semua jalur ditutup. Perburuan besar dimulai. Jejak kaki mereka dikejar. Hutan berubah menjadi medan yang mematikan. Tim yang dipimpin Lewis berpacu dengan waktu, berusaha secepat mungkin menjauh dari zona perburuan. Begitu juga dengan Rambo dan Sarah. Semua ingin satu hal, keluar dari neraka ini. Tapi wilayah Burma menyimpan bahaya yang tak kasat mata. Perang telah meninggalkan ranjau-ranjau tidur yang tersebar di seluruh penjuru hutan, dan pada saat yang paling tak terduga, segalanya berhenti. Sebuah dentuman keras memecah keheningan. Tubuh Lewis terhempas. Ia menginjak ranjau. Ledakan ranjau mengubah segalanya. Tentara Burma mendengar ledakan itu. Kaki Lewis hancur. Di tengah kepanikan, sang pemandu lokal menghilang entah kemana. Tak ada waktu mencari. Michael, sang misionaris yang juga seorang dokter, segera mengambil alih.
Ia menekan luka Lewis, memberikan pertolongan pertama semampunya, lalu memerintahkan yang lain untuk segera membuat tandu darurat. Tapi ancaman semakin nyata. Di kejauhan, lolongan anjing pelacak mulai terdengar. Semakin nyaring, semakin dekat. Rambo dan Schoolboy yang berada di jalur berbeda segera menyadari waktu mereka hampir habis. Satu keputusan cepat dibuat. Rambo merobek sehelai kain dari pakaian Sarah, mengikatkannya di kakinya, lalu memerintahkan mereka untuk pergi ke arah sungai, tempat sebuah perahu telah menanti. Rambo meminta satu hal terakhir, ranjau, dan juga tembakan. Dentuman senapan Schoolboy menggema. Ledakan suaranya memicu respon instan. Pasukan Burma yang mengejar langsung mengubah arah, terpancing ke sumber letusan. Sementara tim tentara bayaran tak ada waktu untuk berpikir panjang. Mereka segera menggotong Lewis di atas tandu darurat. Situasi semakin mencekam. Seluruh pasukan diarahkan hanya ke satu arah. Suara tembakan. Rambo kembali menghadapi kenyataan yang tak asing baginya. Sendirian, diburu, masa di mana ia menghadapi satu batalion penuh tanpa jaminan hidup. Namun kali ini berbeda. Bukan karena perintah, bukan karena dendam, tapi karena ia tahu Sarah takkan mampu bertahan jika terus diburu. Dan Rambo memilih menjadi umpan. Anjing pelacak menggila. Mereka melesat memburu. Rambo hanya punya waktu beberapa menit. Ia bergerak cepat. Kain milik Sarah diikat pada sebuah ranjau tersembunyi di balik semat. Tapi itu belum cukup. Di bawahnya, sesuatu yang lebih mematikan. Bom peninggalan Perang Dunia II. Tak pernah meledak, tapi masih sangat aktif. Detik demi detik berlalu, hening, hingga akhirnya seekor anjing pelacak menemukan bau dari kain itu. Satu langkah sawah. Dunia meledak. Ledakan dahsyat mengguncang tanah, menembus diamnya hutan, menghancurkan segala yang ada dalam radiusnya. Schoolboy kini memegang peran penting, melindungi Sarah dan memastikan mereka mencapai sungai, tempat perahu telah menunggu. Tapi langkah mereka terhenti. Pemandangan mengerikan terbentang di depan mata. Para tentara bayaran dan misionaris yang sempat berhasil kabur, kini tertangkap. Di bawah todongan senapan, mereka dihajar tanpa ampun. Jeritan, darah, dan kekejaman bercampur menjadi satu. Kematian terasa tinggal menunggu detik. Dari kejauhan, Schoolboy hanya dapat menyaksikan. Jemarinya berada di pelatuk, tapi hatinya ragu. Terlalu banyak musuh. Terlalu dekat jaraknya. Dan ia tak bisa menembak semuanya. Schoolboy dan Sarah terpaku. Tak ada jalan masuk, tak ada jalan keluar. Harapan terasa pupus. Saat semua terasa telah berakhir, ketika harapan tinggal debu, satu sosok muncul, Rambo. Ledakan senapan mesin mengguncang udara. Rentetan peluru menyapu garis depan musuh. Tubuh-tubuh tentara Burma berjatuhan satu persatu. Tak ada jeda, tak ada ampun. Dalam kekacauan itulah celah tercipta. Kesempatan bagi timnya untuk melawan balik. Pertempuran pecah besar-besaran. Darah membanjiri medan. Baku tembak dan perkelahian jarak dekat tak terhindarkan. Schoolboy menembak dari kejauhan, akurat dan mematikan. Para tentara bayaran tak tinggal diam. Mereka bangkit membalas dengan sisa tenaga. Namun jumlah lawan terlalu banyak. Rambo terus menembak tanpa henti. Bahkan ketika amunisinya menipis dan peluang tampak mustahil. Korban pun mulai berjatuhan. Salah satu tentara bayaran gugur. Beberapa misionaris kehilangan nyawa. Namun dari tragedi muncul keberanian. Michael, yang selama ini menolak kekerasan, terpaksa mengambil nyawa seorang prajurit demi menyelamatkan orang lain. Lalu, di tengah teriakan dan ledakan, sebuah suara baru menggema. Dentuman mortir. Ledakan dari arah lain. Pemberontak Karen telah datang. Mereka bergabung dalam perang. Menyerang sisi lain pasukan Burma, menciptakan kekacauan. Pasukan Burma tercerai-berai. Beberapa mundur, beberapa bertahan. Tapi semuanya panik. Dari arah sungai datang kapal perang musuh. Mereka menembak membabi buta, membakar siapapun yang bergerak. Rambo tak tinggal diam. Terus membalas. Tak ada belas kasihan. Tak ada ampun. Kapal musuh dihancurkan. Truk pasukan yang mencoba kabur dibabat habis. Perang ini harus berakhir di sini. Di tengah kekacauan,
komandan pasukan Burma mencoba melarikan diri. Namun takdir telah menunggunya. Tanpa ragu, tanpa kata-kata, Rambo mengakhiri langkah pengecut komandan tersebut dengan tangannya sendiri. Perang telah usai. Pasukan pemberontak Karen berhasil memukul mundur militer Burma. Tapi kemenangan ini tak diraih dengan mudah. Dibayar mahal oleh nyawa, pengorbanan, dan keberanian. Sarah dan Michael akhirnya bersatu kembali. Namun luka yang mereka bawa lebih dalam dari sekedar memar dan sayatan. Ada luka yang tak terlihat, yang hanya bisa disembuhkan oleh waktu, jika bisa. Di kejauhan, Michael mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada Rambo. Sebuah gestur sederhana, namun penuh makna. Mungkin tak akan pernah ada kata terucap, tapi di antara mereka, terima kasih itu telah tersampaikan. Sarah dan Rambo saling menatap dari kejauhan. Tak ada dialog, tak perlu. Keheningan di antara mereka justru berkata paling banyak. Di atas bukit Ipu, Rambo berdiri, memandang medan yang baru saja ia bantu bebaskan. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda di sorot matanya. Bukan kemarahan, bukan kehampaan, tapi ketenangan. Setelah bertahun-tahun hidup sebagai bayangan di negeri asing, ia akhirnya kembali ke tanah kelahirannya, Amerika. Tak disambut sorak-sorai, tak ada pelukan hangat, hanya tanah sunyi dan jalan tanah yang sama menuju rumah lamanya. Dan di sana, di tempat segalanya bermula, Rambo melangkah perlahan. Bukan sebagai pahlawan, bukan sebagai legenda perang, tapi sebagai pria yang akhirnya berdamai dengan masa lalunya dan memilih untuk menjadi manusia.